Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan mengenai nilai-nilai pendidikan multikultural dalam perspektif Islam. 1. Nilai-nilai pendidikan Islam berbasis multikultural yang terdiri dari A. Nilai andragogi. Pendidikan menjadi sarana bagi ajang kreativitas minat dan bakat peserta didik. Pendidikan menjadi kebutuhan yang pokok ketika memiliki tujuan tentang pentingnya membangun kehidupan yang harmonis. B. Nilai perdamaian. Islam sebagai rahmatan lil alamin memiliki misi menyebarkan kedamaian kepada semua umat manusia. C. Nilai inklusivisme. Klaim-klaim sepihak yang sering muncul berkaitan dengan kebenaran suatu paham atau agama yang dipeluk oleh seseorang atau masyarakat, bahwa hanya agama yang dianutnya atau agama tertentu yang benar. D. Nilai kearifan. Dalam Islam, kearifan dapat dipelajari melalui sufi. Sufi berarti kebijakan atau kesucian, yaitu suatu cara membersihkan hati dari kelakuan buruk. Yang E. Nilai toleransi. Pendidikan agama Islam perlu segera menampilkan ajaran-ajaran Islam yang toleran melalui kurikulum pendidikannya. F. Nilai humanisme. Gerakan humanisme dan skolasitisme telah memunculkan ortodoksi kebahasaan. Untuk itu, pendidikan Islam dinilai sebagai sistem sosial senantiasa merefleksikan filosofi komunitas pendukungnya. Yang terakhir, nilai kebebasan. Setiap manusia mempunyai hak yang sama di hadapan Allah. Derajat manusia tidak dibedakan berdasarkan ras, agama, suku. Allah memiliki ukuran sendiri dalam memberikan penilaian terhadap seseorang. Yang kedua, Universitas Islam dalam melihat budaya. Di sini, Universitas Islam di dalamnya terdapat berbagai macam kebudayaan yang dibawa oleh para mahasiswa dari berbagai daerah. Nah, disinilah kemudian Universitas Islam memberikan pemahaman-pemahaman tentang multikultural bagi mahasiswanya. Dalam rangka menanamkan nilai-nilai pendidikan multikultural di Universitas Islam ini didasarkan pada beberapa prinsip yang diantaranya adalah keterbukaan, bersatu dalam perdamaian, toleransi, dan Islam rahmatan lil alamin sebagai leader. Yang ketiga yaitu nilai-nilai pendidikan dalam perspektif Islam. Di sini terdiri dari 3 bagian yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan pendapat ulama. Yang pertama Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat ayat yang berisikan tentang multikultural. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai ayat-ayat yang berisikan multikultural. Yang pertama yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 3. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, bukan untuk menghujat, melainkan agar saling tolong-menolong. Yang kedua yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 213. Di sini, Al-Quran menyatakan bahwa manusia adalah umat yang satu. Ketika timbul perselisihan, Allah menurunkan bersama mereka kitab yang berisi petunjuk untuk memberikan keputusan yang benar di antara perkara yang dipermasalahkan. Yang ketiga, Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Al-Quran menekankan akan pentingnya saling percaya dan menghargai orang lain, menjauhi buruk sangka, dan mencari kesalahan orang lain. Yang keempat, Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Di sini Al-Quran menjelaskan bahwa ketika kita menghadapi permasalahan, Al-Quran mengajarkan untuk saling mengedepankan klarifikasi, dialog, diskusi, dan musyawarah. Yang kelima, Quran Surat Al-Baqarah ayat 256.
Di sini Al-Quran mengajarkan untuk tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang terakhir, Quran Surat Asy-Syura ayat 40. Al-Quran menganjurkan untuk memberikan maaf, membimbing ke arah kesepakatan damai dengan cara musyawarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nurmalina, NIM 11 dari kelompok 11. Di sini saya akan menyambung materi yang telah dibawakan Mbak Cici. Langsung saja, masih di poin 3 tentang DB. Hadis multikulturalisme dalam hadis Nabi. Yang pertama, hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan semua hamba Allah adalah bersaudara, seperti yang dijelaskan dalam hadis Sahih Bukhari, Kitab Adab nomor 5604, yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW bersabda, "Takutlah kalian terhadap prasangka buruk. Sesungguhnya prasangka buruk adalah seburuk-buruknya pemberitaan, dan janganlah kalian mencari aib orang lain, mendengki, membenci, dan saling bermusuhan. Dan jadilah hamba Allah yang saling bersaudara." Yang kedua, hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan tidak ada keutamaan dari orang Arab dengan bukan orang Arab. Semua suku bangsa, baik Asia, Eropa, Amerika kulit putih maupun kulit hitam, sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Yang ketiga, hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa agama yang dicintai Allah adalah agama yang lurus dan toleran. Dijelaskan dalam hadis Sahih Bukhari, Kitab Adab nomor 5604. Yang keempat, hadis Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk menciptakan perdamaian dan rasa aman bagi kehidupan seluruh umat manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Hal ini dijelaskan dalam hadis Fath al-Bari 1996 Masehi nomor 94. Yang kelima, hadis Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk menjalin komunikasi meskipun dengan non-muslim dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang C, pendapat ulama. Abdurrahman Wahid menyatakan pendidikan Islam merupakan pembelajaran yang membebaskan atau meriberalkan manusia dalam berpikir dari belenggu-belenggu tradisionalis yang kemudian ingin didaur ulang dengan melihat pemikiran kritis yang terlahir di dunia barat modern. Berawal dari tujuan pendidikan tersebut, muncullah konsep pendidikan Islam pembebasan yang dirumuskan oleh Gus Dur. Di antaranya, merangkum pada dasar dan tujuan pendidikan masa depan, terwujudnya karakter peserta didik, kurikulum, dan materi pembelajaran, dan terakhir, evaluasi pendidikan. Kemudian, poin 4. Implikasi nilai pendidikan multikultural dalam pendidikan Islam. Menurut James A. Banks, menyatakan bahwa pendidikan multikultural adalah konsep atau ide sebagai rangkaian kepercayaan dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, dan kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok, maupun negara. Dapat dipahami bahwa pendidikan multikultural dalam sistem pendidikan Islam adalah pendidikan mengenai keragaman dan berlandaskan kepada sumber ajaran Islam, agar peserta didik tidak hanya memahami dan menguasai materi pelajaran yang dipelajarinya, tetapi juga mempunyai karakter yang kuat untuk selalu bersikap demokratis, pluralis, dan humanis. Pendidikan multikultural dalam sistem pendidikan Islam bukan bertujuan untuk mengikuti dan berpusat seperti budaya lain, tetapi memiliki pemahaman tentang eksistensi budaya lain, sehingga peserta didik memiliki sikap hormat dan toleran terhadap budaya yang ada. Yang kelima, dasar yuridis pembelajaran pendidikan Islam berwawasan multikultural di Indonesia. Secara implisit, pendidikan multikultural bisa kita lihat dalam pasal 4 Undang-Undang UUD Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang menyebutkan pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Corak masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya merupakan keanekaragaman suku bangsa saja, melainkan juga menyangkut tentang keanekaragaman budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Salah satu kesadaran yang
berakar kuat dalam pandangan seorang muslim adalah Islam merupakan agama universal, agama untuk sekalian umat manusia atau agama yang mendunia. Karena risalahnya sebagai rahmat bagi semesta alam. Sejarah menunjukkan pandangan ini melahirkan sikap sosial keagamaan yang unik di kalangan umat Islam terhadap agama-agama lain atas dasar toleransi, kebebasan, keterbukaan, kewajaran, keadilan, dan kejujuran. Sekian presentasi dari saya, Umi Nurmalina, dan Mbak Nur Suci Damayanti dari kelompok 11. Selebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kata yang salah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.